karena di senyawa itu kita tidak punya struktur. Tidak punya struktur. Kalau teman-teman bilang senyawa ini sebenarnya tidak jelas. Senyawa ini tidak jelas, tidak jelas siapa. Karena biasanya kalau kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama perpustakaan atau apalah yang teman-teman pegiat literasi yang ada di Mamuju atau organisasi-organisasi di Mamuju, siapa ketuanya? Nah, kita itu sudah baku tunjuk-tunjuk, kau saja. Nah, yang kayak begitu-begitu. Nah, tapi di sisi lain dari situ saya juga bisa melihat kelebihannya bahwa kalau di organisasi lain orang mau bergabung harus ikut dulu perekrutannya, harus ikut dulu pengkaderannya kalau orang-orang bilang. Sedangkan di senyawa karena kita tidak punya prosedural yang seperti itu, ya kalau mau ikut ya ikut saja. Langsung gabung. Iya, langsung gabung. Kalau menurutnya kamu itu menarik, ya sudah kita lanjut, kita jalan sama-sama. Tapi kalau tidak, ya sudah tidak apa-apa. Karena fenomena yang terjadi hari ini, kenapa organisasi kemahasiswaan banyak yang mengeluh? Ini padahal organisasi kemahasiswaan yang sudah cukup berumur, tapi merasa ini kenapa semakin tidak ada yang berminat masuk di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra. Nah, fenomenanya bahwa anak-anak sekarang, anak-anak zaman sekarang itu dia mau berorganisasi hanya sekedar penasaran sama organisasi itu. Ketika dia sudah ikut satu kali di organisasi itu, kemudian dia tidak merasakan ada sesuatu, ada something new yang dia dapat di organisasi itu, dia akan tinggalkan organisasi itu. Nah, kita sebagai orang yang mengurus organisasi itu, kita tidak boleh baper juga sama anak-anak yang baru join ini, karena kan mereka sejatinya akan mencari yang mana yang akan membuat mereka nyaman. Nah, fenomena pindah-pindah organisasi ini yang terjadi sekarang. Nah, yang membuat anak-anak malas ikut organisasi salah satunya karena proses perekrutannya yang terlalu banyak macam embel-embelnya, terlalu menghabiskan waktu. Semalam suntuk, terlalu menghabiskan tenaga, harus turun ke sungai, turun ke got dan segala macam perpeloncoan yang segala macam itu kan, itu harusnya sudah mulai ditinggalkan. Betul, sudah tidak relevan. Iya, sudah tidak relevan di zaman sekarang. Karena akan sangat beda itu mentalitasnya anak 80-an 90-an berorganisasi sama mentalitasnya anak-anak yang sekarang yang dari kecil sudah dicekoki sama gadget dan lain sebagainya, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit ini. Nah, senyawa itu begitu. Jadi kita mau berkegiatan, ya sudah, ajak saja. Ayo sini ikut. Kita mau ada kegiatan, misalnya kayak kemarin ada kegiatan di SMP 7 Rumbiapo. Kita ada kegiatan di sana sekaligus juga memperingati miladnya senyawa. Nah, kita ajak anak SMA, kita ajak pemuda-pemuda yang ada di sini yang mau ikut, ya sudah ayo naik. Banyak yang berpartisipasi. Iya, saking banyaknya, lebih banyak kita dibanding siswanya yang ada. Jadi kadang juga kita bingung, ini mau dibagi-bagi mana ini? Lebih banyak pendampingnya daripada siswanya. Kita pendamping lebih banyak daripada yang lebih banyak pendamping dibanding peserta. Meskipun yang pada saat sampai di sana yang berperan aktif untuk sampai ke anak-anak itu hanya 1-2 orang, sisanya paling ikut pada saat kegiatan-kegiatan outdoornya lagi. Misalnya kita bikin kegiatan-kegiatan outbound dari sekolah ke air terjun, sampai paling mereka yang ikut-ikut itunya saja. Tapi kalau pada saat sisi mengajar dalam kelas itu hanya beberapa saja yang memang basicnya ke guru gitu. Bagusnya karena dipadukan dengan aktivitas yang lain, jadi tidak monoton. Karena kalau misalnya siswanya sudah banyak mendapatkan ilmu di kelas, kemudian ketemu lagi teman-teman pemuda diajar dengan cara yang sama lagi, maka tidak menarik. By the way, senyawa sudah tahun keberapa? Sudah tahun ketiga. Oh, sudah tahun ketiga. Berarti ini jalan tahun keempat. Iya, sudah jalan tahun keempat. Oke, masih bertahan ya. Masih sangat muda ya, karena biasanya kalau
mau bertahan itu usia organisasi atau komunitas itu harus di atas 7 tahun. Biasanya kalau sudah di atas 7 tahun itu sudah hampir pasti masanya akan panjang. Iya. Karena ada banyak komunitas itu berhenti di tahun pertama, di tahun kedua. Iya, sangat banyak. Kemarin waktu awal senyawa itu tahun pertama itu sangat banyak komunitas yang bermunculan di Kaluku, sangat banyak. Bahkan hampir di setiap desa itu kayaknya ada komunitasnya. Tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu, entah mungkin teman-teman yang lain itu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengurus komunitas literasinya atau bagaimana. Tapi alhamdulillah senyawa masih bisa sampai karena bisa jadi gara-gara 1-2 orang aja yang bentuk. Jadi ketika pembentuknya itu pergi, tidak ada regenerasi, maka komunitas itu secara langsung akan mati juga. Nah, selaku komunitas yang ada di wilayah Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju ini, harapannya Jeki terhadap pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, wabil khusus kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Harapannya kepada pemerintah ya, lebih gencar lagi melakukan hal-hal yang sifatnya lebih ke lapangan lagi, melihat kondisi sekolah misalnya, atau kondisi masyarakat yang ada di pelosok. Karena terkhusus di pemerintah Kabupaten Mamuju, saya ada salah satu guru yang kami dapatkan itu di SMP 7. Dia bernama Ibu Esther. Ibu Esther ini usianya sudah 60-an tahun, 60 sampai sekitar 60-an tahun. Dia statusnya masih, entahkah dia masih honor atau kontrak, tapi dia mengajar itu dia harus berjalan kaki dari rumahnya, jaraknya kurang lebih kayak seperti apa ya? Dari mana ke mana? Dari Pertamina Trans ke perpustakaan kalau tidak salah. Dengan medan jalan yang gunung sebagaimana gunung. Iya. Kadang kalau dia harus ambil jalan pintas, dia harus lewati lereng, kemudian sampai ke air terjun, baru dia sisir lagi anak sungai, baru naik sampai di sekolah. Nah, itu dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Luar biasa ya. Berpuluh-puluh tahun. Dan dia sempat mendaftar, cuman katanya berkasnya tidak lolos, dan sempat juga dinyatakan bahwa hilang berkasnya, dan dia dipanggil ke Mamuju untuk cari sendiri berkasnya, dan dia ke Mamuju cari berkasnya, dan dia sudah tidak berpikir lagi untuk mendaftar CPNS. Karena dia bilang saya sudah tidak kuat lagi, dan kemarin dia sudah putuskan untuk sudah stop mengajar karena tidak dia kuat lagi untuk jalan kaki. Kemarin kami sempat berharap Ibu Esther masih mau, karena kami berupaya bagaimana caranya beliau ini tersampaikan ke pihak pemerintah, entah bagaimana diupayakan ini di masa ujung ujung usianya, sebelum dia betul-betul pensiun oleh usia itu bisa diangkat atau bagaimana, atau dari pihak pemerintah seperti itu. Dan itu sih yang menurutku lebih harapannya ke pihak pemerintah kabupaten lebih sering lagi untuk turun untuk melihat pelosok, dan lebih sering lagi buka ruang diskusi sama teman-teman pegiat literasi. Karena bisa saja kita punya masing-masing data, tapi karena ini tidak pernah dikombin,
tidak pernah kita kawinkan, akhirnya ya kita jalan masing-masing. Ya, betul. Tidak pernah kita jalan bersama bagaimana caranya mengawal pendidikan yang ada di Kabupaten Mamuju ini. Jadi memperhatikan memang, dan apa yang disampaikan sama Jeki ini akan kita tampung, akan kita sampaikan tentunya melalui Kepala Dinas Perpustakaan terlebih dahulu, lalu kemudian ke pemerintah Kabupaten Mamuju secara umum. Karena kalau langsung dari kami ke tidak ada jalurnya. Dan sebelum masuk ke endgame-nya Senyawa, akan kemana Senyawa, mau dibawa kemana, 3 buku pendidikan nih yang kira-kira bisa direkomendasikan sama teman-teman Senyawa yang menurut Jeki wajib dibaca sama teman-teman. Iya, sebenarnya ini agak berat sih bukunya juga, cuman wajib lah kita baca untuk memperkuat dasarnya kita dulu. Yang pertama itu dari Tan Malaka. Yes. Madilog. Ini bukunya agak berat ya. Iya, tapi berat. kalau misalnya kita punya dasar-dasar pemikiran logika, tentu ini bukan buku yang berat. Ya, tapi setelah baca buku ini, ya mungkin tidak langsung bisa paham dengan sekali baca, mungkin 2-3 kali, apalagi yang baru berkenalan dengan logika. Hanya saja buku ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita berpikir lebih logis lagi, gitu. Dan yang kedua agak ringan ini bukunya, karya Haidar Bagir, memulihkan sekolah, memulihkan manusia. Ya, ini kayaknya pernah dibaca dan diresensi oleh Kak Tonton ini. Iya, pernah diresensi sama Kak Tonton. Yang ketiga itu Matinya Kepakaran. Wah, Tom Nichols. Tom Nichols. Karena iya menurutku itu juga sebagai satu bentuk kritikannya terhadap kita. Matinya Kepakaran itu karena sangat banyak ini yang merasa pakar, ya baru membaca 1-2 artikel, mengkonsumsi 2-3 menit TikTok, tiba-tiba jadi pakar ya. Nonton 2 kali, 1 kali, 2 kali podcastnya Rocky Gerung, wah sudah si paling kritis. sudah ada bilang orang dulu kalau tidak. Iya, banyak begitu, dan itu fenomena, bukan saja fenomena yang ada di Mamuju ya, tapi itu skala internasional yang seperti itu. Jadi dengan adanya media sosial, internet, dan sumber informasi yang tidak terfilter, kita itu memang secara tidak langsung terkonstruk untuk menganggap diri sebagai seorang pakar dan mengalahkan pakar. Kita lebih bisa bicara tentang kesehatan daripada dokter, lebih bisa bicara tentang pendidikan daripada guru, dan seterusnya. Dan lucunya kita kalau sudah dapat satu data, kita tidak mau komen lagi dengan data yang lain. Betul. Kita dapat satu data, langsung kita buatkan antitesanya dengan hasil pemikiran kita sendiri. Betul. Kita tidak cari antitesa yang lain. Itu yang menjadi kesusahan kita, PR kita sekarang itu, hanya karena satu data ini yang menjadi patokannya kita, tapi kita tidak cari apa sih data yang lain yang menjadi pendukung atau pengkritik dari data kita sebelumnya. Memang itu sikap kritis atau cara berpikir kritis itu penting supaya kita tidak menganggap diri kita lebih tahu daripada orang lain, karena bisa saja kita mengkritisi pemikiran kita yang sudah lalu gitu. Jadi tidak ada yang benar mutlak dalam hal berpikir. Nah, terakhir Jack, tentang endgame-nya Senyawa, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana Senyawa? Apa sih sebenarnya impian terbesar Senyawa ke depan? Mimpi Senyawa ini atau seperti apa? Apa garis finisnya? Apa ya kalau mimpi besar Senyawa? Mungkin terlalu kelihatan kayak sesuai dengan konsepnya Senyawa. Mungkin terdengarnya lebih kayak
apa ilmu separatis atau kayak bagaimana. Intinya senyawa itu mimpi besarnya itu bagaimana caranya masyarakat ini hidup secara egaliter. Karena banyak hal yang harusnya menjadi apa ndak harus dikaitkan dengan ini apa namanya, harus kau bergerak dengan sesuai dengan aturan yang ada, harus kau bergerak dengan sesuai dengan kaidah yang ada. Selama kamu tidak apa namanya, selama kamu tidak merugikan orang lain, ya sudah, jalan saja. Toh pun juga ada orang lain yang dirugikan, lihat juga orang yang dirugikannya itu seperti apa. Karena apapun yang kita lakukan pasti akan merugikan, akan ada yang merasa dirugikan. Entah itu kita berbuat kebaikan, toh orang yang berbuat keburukan juga akan merasa dirugikan. Betul. Hanya saja kita lihat lagi apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak. Nah itu karena sekarang kau jangan kau lakukan itu, nanti marah yang di sana, yang kau lakukan yang ini, nanti tersinggung yang di situ. Itu tidak bisa jalan kalau nggak jalan kalau terus yang dipikirkan. Semakin banyak aturan-aturan itu yang mengekang kita, semakin sempit ruang kita untuk melakukan sesuatu. Betul. Jadi menurut kami ya kita jalan saja. Toh kalaupun nanti selama itu kita mampu pertanggungjawabkan itu, Nah, kalau kita hanya terus mengikut saja, jangan mau kok ini apa namanya, ndak usah mau kok kerja ini, ndak usah mau kok kerja itu. Nanti kan nama raiku ini, nanti nama raiku itu. Wah, ndak bisa jalan itu. Ndak bisa maju memang. Iya betul, ndak bisa. Apa itu kalau memikirkan faktor itu? Iya. Kita ndak bisa. Artinya itu pun juga itu salah satunya. Nah, yang kedua egaliter dalam hal bukan egaliternya Karl Marx ya, bukan egaliternya Karl Marx yang kepemilikan bersama ya, enggak juga, karena itu hasil usahamu ya sudah itu hakmu. Masa iya usahamu beli tanah kemudian itu sama-sama kita garap ya kan? Iya, betul. Mungkin juga, bukan begitu juga konsepnya, terlalu tua juga untuk itu kita jalankan di hari ini. Tapi egaliter itu dalam menjalani kehidupan, karena misal hari ini lebih ke apa ya? Lebih ke saling toleransi saja sih sebenarnya yang lebih ditinggikan lagi. Karena fenomena sekarang kita juga bisa lihat, yang saya amati di sosial media, terlebih isu keberagamaan, isu kebudayaan itu yang mayoritas selalunya ingin menjadi superioritas terhadap yang minoritas. Jadi itu yang kami mau tanamkan, bahwa sebagai orang yang mayoritas jangan egois terhadap yang minoritas. Dalam hal apapun itu, entah itu dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras, dari segi kekuatan dan sebagainya, segala macam, itu kita tidak boleh nafikan bahwa yang minoritas itu harus kita upayakan juga untuk lebih bisa kita terlihat bersama. Apalagi kita hidup di negara yang multikultural, banyak agama, banyak budaya, apalagi bahasa. Nah, terima kasih banyak sekali Jack yang telah bersama kita sebagai narasumber kita di episode ke-9 perwakilan dari Senyawa. Saya mau bilang ketuanya tapi tidak mengenal struktur, bagian dari Senyawa ya. Sangat menarik sekali namanya, nama komunitasnya itu Senyawa. Bagaimana itu kalau tidak salah bahasa kimiawi ya, senyawa itu. Dari komunitas senyawa kita juga belajar bahwa berkontribusi itu banyak metodenya, banyak caranya, tidak melulu dengan cara yang sama.
Dan juga kita belajar bahwa kesetaraan itu menjadi hal yang sangat penting ketika kita hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, beda budaya, beda bahasa, beda agama dan lain sebagainya. Nah, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya dari narasumber kita hari ini, dan akan banyak membahas masalah-masalah yang lebih luas lagi dari aspek yang lebih banyak lagi, tentunya di Macarita Macaka Iterasi. Terima kasih, Bro. Siap.